Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Didasari dari Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang baru saja kita baca adalah sebuah tekad atau keinginan Paulus, yaitu ingin mengenal Kristus. Bukan sebatas pengetahuan, tetapi pengenalan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu satu relasi yang semakin mendalam dan erat dengan Kristus. Sebab baginya pengenalan dengan Kristus lebih mulia dari apapun yang ada dalam dunia ini. Jika kita melihat sebelum kalimat ini muncul, sebelumnya Paulus sedang menceritakan mengenai beberapa orang yang bangga akan siapa dirinya karena statusnya secara lahiriah. Mereka menaruh kepercayaannya atas dasar itu semua. Paulus dulu juga seperti itu. Bahkan dia mengatakan, aku lebih lagi. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 4 hingga 6. Dia mengatakan, aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hal-hal lahiriah itu sangat membanggakan dirinya. Namun sejak perjumpaannya dengan Kristus, semuanya itu berubah. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itulah sebabnya ia terus-menerus memiliki keinginan untuk semakin mengenal Dia. Hal yang menarik, tatkala Paulus mengungkapkan kalimat ini, dia bukan pada situasi atau kondisi yang baik atau menyenangkan, tetapi justru dalam kondisi di penjara. Biasanya orang yang sedang dalam penjara memiliki keinginan agar ia dapat segera bebas. Bisa saja Paulus memiliki keinginan seperti itu, atau keinginan agar segala kebutuhannya tercukupi. Tetapi dia tidak seperti itu. Paulus tidak memfokuskan diri pada penderitaannya, melainkan pada tujuan di balik penderitaannya itu, yaitu supaya ia menjadi serupa dengan Kristus. Pernyataan ini juga mau mengungkapkan bahwa sekalipun kita sedang menghadapi penderitaan yang berat, tidak ada alasan untuk kita tidak dapat memasuki hubungan yang semakin dalam atau semakin erat dengan Dia. Dalam penderitaan dan kesusahan, Allah juga menyediakan dirinya untuk dikenal. Hosea 6 ayat 6, Allah sendiri mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Semakin mengenal Dia dengan benar, bukan hanya membuat kita kuat menghadapi pergumulan hidup, tetapi juga membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jika kita melihat kehidupan Ayub, Ayub juga memiliki perbedaan paradigma tentang Allah. Sebelum ia mengalami penderitaan, ia hanya mengenal Allah dari kata orang.
tetapi melalui penderitaan ia dapat mengenal Allah dengan benar. Seperti yang dikatakan dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Rupanya meskipun pada awal kisah Ayub disebut sebagai orang yang saleh dan benar, pengalaman penderitaannya menjadikan Ayub sebagai seorang yang berbeda dalam hubungannya dengan Allah. Justru melalui penderitaan, ia menemukan dan mengalami Allah dalam hidupnya. Menjalani hidup sebagai orang-orang percaya dalam dunia ini memang semakin tidak mudah. Hanya ketika kita berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan rasa tanpa takut dan gentar. Kiranya pengenalan kita kepada Kristus tidak sebatas pengetahuan belaka, tetapi lebih dari itu, mengenal dalam arti yang sesungguhnya melalui persekutuan dan relasi yang semakin erat dan mendalam dengannya. Biarlah keinginan Paulus juga menjadi keinginan kita. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.